tengah kesulitan Suho dalam menyelesaikan questnya, kita diperlihatkan kondisi para keturunan monark yang ada di dalam Shadow Dungeon. Di sana Amut mencoba untuk menenangkan Beru yang sedari tadi muter-muter di tempat karena panik dan khawatir dengan keadaan Suho tanpa dirinya. Bahkan saking cemasnya, Beru bilang bahwa dia tidak bisa tidur. Sementara itu, Esil memahami perasaan Beru. Sudah 2 minggu Suho memasuki gate dan mereka tidak tahu bagaimana kabarnya. Justru Esil sempat menanyakan sikap Amut yang dinilai terlalu dingin terhadap kondisi Suho. Namun Amut menjelaskan isi pikirannya. Amut paham kenapa Beru dan Esil memperlakukan Suho seperti anak-anak. Mereka selalu membandingkan kemampuan Suho yang masih jauh di bawah Shadow Monarch. Tapi Amut belum pernah bertemu dengan Shadow Monarch. Yang Amut tahu Suho tipe manusia yang bertekad kuat. Meskipun dia berdarah dan patah tulang dan didorong mencapai batas dari kekuatan mentalnya, dia tidak akan pernah menyerah. Seberat apapun rintangan yang Suho hadapi, Amut yakin dia akan berhasil menyelesaikan tantangan itu hidup-hidup. Setelah mendengar penjelasan Amut itu, Beru terharu. Esil pun terlihat tersenyum dan mulai yakin serta percaya bahwa Suho tidak akan tumbang begitu saja. Sementara Suho yang ada di dalam kastil ujian, dia mulai bertekad untuk melawan. Namun sayangnya dia masih tetap gagal dan terus-terusan dibunuh oleh bos ruangan yang merupakan cerminan dirinya di masa lalu. Bahkan Suho sampai menyerah untuk menghitung berapa kali dia telah mati. Tapi meskipun begitu, Suho menemukan sesuatu setelah melihat status window mereka. Sosok bayi yang menghancurkan orang dengan kekuatan psikokinesis adalah versi bayi dari Suho. Meskipun tidak memiliki level player, namun kemampuan Rules Authority-nya memiliki level maksimum. Sementara orang yang menghancurkan hanya dengan sekedar menyentuh adalah Suho dari tutorial. Orang itu memiliki kelas Soul Striker yang level playernya mencapai 99. Meskipun dia belum menemukan cara untuk menang, namun berkat kematian yang berulang, Suho merasa sudah terbiasa dengan ketakutan. Tapi sensasinya hanya ada di tempat itu. Suho tidak boleh menganggap enteng kematian. Dan untuk menghindari itu, Suho selalu mencoba bertahan selama mungkin. Selagi merasakan banyaknya kematian dan tantangan, Suho bisa merasakan dirinya menjadi semakin tangguh dalam proses itu. Hingga akhirnya, melalui banyak darah yang sudah dia teteskan, sekarang hanya ada satu bagian di kastil itu yang belum bisa dia gapai. Jika tempat itu ternyata tidak ada pintu yang dia cari, maka tidak ada cara lain untuk menyelesaikan quest itu selain mengalahkan salah satu dari 2 monster yang ada di kastil itu. Tapi ada satu hal yang menurut Suho aneh. Setiap dia bangkit dari kematian, Suho menemukan mereka lebih cepat dari biasanya. Seolah-olah monster itu mencoba mencegah Suho untuk pergi ke arah tempat yang dia cari. Suho pun berusaha untuk melewati bayi monster yang ada di hadapannya dengan menerjang ke arahnya. Rules Authority menggunakan semacam tangan yang tak terlihat dan Suho mencoba untuk menyelimuti dirinya menggunakan Rules Authority juga. Dan wush! Suho akhirnya berhasil menghindari serangan bayi monster dan berlari ke arah lorong yang belum pernah dia lalui. Dan benar saja, di ujung lorong itu terdapat pintu lain yang selama ini dia cari. Akan tetapi di saat Suho mencoba untuk memasuki pintu itu, Soul Striker bergerak dengan cepat untuk mencegah Suho. Dengan kecepatan kilatnya, Soul Striker bergerak ke arah Suho. Namun untungnya Suho sudah berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Untuk sesaat, Suho merasa aman karena Soul Striker tidak dapat memasuki ruangan itu. Namun, ini belum berakhir. PR barunya saat ini adalah siapa yang menghuni ruangan bos itu. Tidak lama kemudian, sosok itu muncul di belakang Suho. Sosok bos dungeon itu tidak jauh-jauh dari Suho di masa lalu, yaitu dirinya yang menggunakan pedang ganda. Sosok itu menggunakan senjata Vulcan Horse tipe pedang dan Lakan Fangs. Suho mencoba untuk melihat status kemampuan dari lawannya itu, dan yap, Suho tersenyum. Dia pun langsung bergegas untuk menyerang menggunakan tendangannya. Namun serangan itu masih bisa ditahan menggunakan 2 pedang. Level musuh yang sepadan telah muncul. Level dan stat Suho asli jauh lebih tinggi dari musuhnya, terutama di bagian strength. Perbedaannya sangat jauh. Namun meskipun begitu, Suho tidak serta-merta dapat mengalahkan lawannya dengan mudah. Suho dari masa lalu itu langsung menunjukkan kemampuannya. Dia menggunakan 3 buff skill secara bersamaan. Bahkan bisa menggunakan skill Amut, yaitu teknik Iron Body yang berguna untuk meningkatkan pertahanan player. Suho asli terlihat cukup terkejut dengan itu. Namun untungnya Suho asli masih bisa menghindari serangan yang dilancarkan oleh Suho tiruan ini. Tapi tidak sampai di situ, Suho tiruan kembali menyerang menggunakan Storm Flash. Menanggapi hal itu, Suho asli mengambil dagger dari inventory dan menggunakan teknik yang sama untuk melawannya. Akibatnya, duar!
Tabrakan skill pun terjadi, namun tiba-tiba Suho asli mendapatkan serangan psikis. Ingatan Suho asli ketika mengalahkan Broky pun muncul. Dan tidak hanya itu, ada juga ingatan aneh yang bukan milik Suho asli juga dapat dia lihat. Semakin banyak serangan yang Suho asli dapatkan, maka Suho asli semakin banyak mendapatkan serangan psikis. Akhirnya Suho memutuskan untuk mundur dan menjaga jarak dengan musuh. Rise. Menanggapi hal itu, Suho palsu membangkitkan seorang prajurit bayangan untuk membantu pertarungan. Shadow itu langsung bergerak untuk menyerang Suho asli. Suho asli cukup terkejut dengan hal itu. Meskipun lawannya masih level 32, namun dia sudah memiliki skill penyimpanan bayangan. Pertarungan pun jadi tidak seimbang. Namun semakin lama pertarungan, Suho asli semakin paham. Ingatan yang mengalir di kepalanya itu adalah ingatan milik Suho yang ada di hadapannya, yaitu Suho versi dunia lain. Di dunia itu pasti juga ada Beru lainnya, ada Esil, bahkan Grey dan Amut. Dari semua versi, dirinya lah yang berhasil menyelesaikan semuanya dengan lancar. Sistem memberikan trial yang disesuaikan dengan situasinya, dan setelah melalui itu, dirinya bertambah kuat. Namun Suho tidak tahu apakah versi yang lain ini tercipta karena adanya error sistem atau bagaimana. Tapi dia selalu bertanya-tanya kenapa dia selalu diberikan trial yang nyaris mustahil untuk dilalui. Kenapa sistem selalu memaksa dirinya untuk melampaui batasannya sendiri. Tidak pernah ada trial yang bisa dilalui dengan mudah. Bahkan tantangan kali ini dia dipaksa untuk mati ratusan kali. Untuk menghadapi itu, Suho menggunakan tinjunya untuk mengalahkan Shadow Soldier yang ada di hadapannya. Dia kemudian menciptakan sebuah Gauntlet dari bayangan dan memberikan serangan ke Suho palsu menggunakan tinjunya. Namun Suho palsu masih bisa bertahan dan mencoba untuk memberikan serangan balasan. Untungnya Suho asli masih bisa menghindari serangan itu dan memberikan serangan balik dengan melapisi kakinya menggunakan bayangan. Meskipun serangan itu masih bisa dihindari, namun serangan berikutnya terkena telak. Duar! Sebuah tinjuan mantap dari Sung Suho berhasil mengenai perut dan menghempaskan lawannya sampai membentur dinding kastil. Menyusul kemenangan itu, rentetan notifikasi pun muncul. Pemberitahuan quest berhasil diselesaikan. Sistem mulai menganalisis untuk memberikan kelas yang sesuai untuk Suho. Tidak lama kemudian, muncul 3 pilihan di hadapan Suho. Yang pertama adalah penerus Shadow. Jika Suho memiliki kelas ini, sistem akan terus memandu Suho untuk menjadikannya penerus Shadow Monarch. Yang kedua adalah Soul Striker. Ini adalah kelas lama yang Suho dapatkan di game tutorial. Jika Suho mengambil kelas ini, maka stat di masa lalu tidak dikembalikan dan Shadow Skill akan dihapus. Sedangkan kelas yang ketiga berbentuk tanda tanya. Kelas ini direkomendasikan berdasarkan sifat player. Kelas ini akan menjadi kelas tersembunyi dan akan muncul berdasarkan pada pencapaian quest yang Suho jalani. Efeknya Shadow Skill akan dihapuskan. Suho mulai berpikir, kelas pertama tidak akan mengubah apapun. Kelas kedua akan membuatnya kembali ke masa lalu. Dan yang ketiga adalah pertaruhan untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui. Dengan tatapan yang penuh amarah, Suho mengambil ketiga pilihan itu. Cahaya terang pun mulai menyelimuti tubuh Suho, dan kelas Suho pun telah ditetapkan. Sementara itu, 3 minggu telah berlalu. Beru dan Esil yang masih menunggu di dalam Shadow Dungeon mulai kembali panik karena Suho tak kunjung kembali. Amut pun mulai tidak seoptimis sebelumnya, namun sebuah gate tiba-tiba muncul. Hal itu mengagetkan mereka, dan ternyata seorang yang keluar dari gate itu adalah Suho. Sementara di dunia nyata, Paman Suho tampak khawatir karena tidak mendengar kabar keponakannya dalam waktu yang lama. Dia coba untuk menemui Pak Jinjul untuk menanyakan apakah asosiasi telah menemukan kabar terkait Suho. Namun sayangnya, asosiasi juga tidak mendapatkan informasi apapun. Pak Jinjul bilang bahwa suasana asosiasi saat ini sedang buruk. Telah tersebar asumsi bahwa Suho adalah pembunuh Lee Min Sung. Tapi jelas, Paman Suho tidak akan percaya dengan kabar itu. Begitu juga dengan Pak Jinjul. Tapi Pak Jinjul curiga Suho mungkin ada kaitannya dengan Itarim yang pernah Jinho katakan. Tapi Jinho mempunyai sebuah tekad. Di masa lalu dia merasa tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Sung Jinwo bertarung. Dan saat ini dia tidak akan membiarkan Suho bertarung sendirian seperti ayahnya dulu. Di tengah obrolan yang serius itu, HP Pak Jinjul berdering. Sebuah pemberitahuan bahwa telah kembali terjadi dungeon break. Ternyata dalam 3 minggu belakangan sering terjadi dungeon break, dan kali ini dungeon break terjadi di tengah perkotaan. Shin pun langsung berpindah.
Di sana terdapat monster yang sudah dihadang oleh beberapa hunter yang hadir untuk menyelamatkan warga sipil. Namun monster itu dengan mudah dapat mengalahkan para hunter peringkat rendah. Sementara di atas gedung kita diperlihatkan Park Do-jin yang ternyata adalah dalang di balik dungeon break yang sering muncul itu. Dia mempunyai sebuah misi, yaitu keinginannya untuk dapat masuk ke inti asosiasi. Makanya dia perlu beberapa pencapaian yang dapat dilihat. Itulah alasan Park Do-jin membuat dungeon break, dan dia akan hadir sebagai pahlawan sebagai bentuk pencitraan. Semakin besar dampaknya, maka dia akan semakin dibicarakan. Itulah yang dia pelajari dari cara kerja hunter. Dia sadar manusia hanya mengingat orang yang populer. Mereka tidak repot-repot mengingat nama hunter yang lebih dulu datang untuk menyelamatkan orang lain dan tewas dalam prosesnya. Sementara itu di area monster tiba-tiba hadir seorang hunter rank B. Hunter itu cukup kuat untuk mengalahkan monster yang muncul. Setelah menebas ekor monster, hunter itu pun segera bergabung dengan kelompok hunter lain yang ada di sana. Mengetahui hal itu, Do-jin tidak membiarkan hunter itu untuk mengambil panggung dan keluar sebagai pahlawan. Do-jin kemudian menggunakan kemampuannya untuk memperkuat para monster. Efeknya langsung terasa. Bahkan dengan satu hempasan saja, hunter rank B yang barusan bisa menebas seekor monster langsung tumbang dengan satu serangan dari monster lainnya. Para hunter lainnya kaget dengan kekuatan monster yang meningkat seketika. Tatapan tajam dari monster mulai mengarah ke sekumpulan hunter rank rendah. Dia pun mulai bergegas untuk mencabik-cabik hunter itu. Sedangkan si hunter hanya diam pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan mati saat itu. Padahal sebelumnya dia berpikir bisa kembali mencari nafkah sebagai seorang hunter setelah membeli pedang baru. Dia mulai sadar bahwa suatu keputusan gegabah untuk sekelas hunter rank D memiliki niat untuk menyelamatkan orang lain. Tapi dalam kepasrahan itu, tiba-tiba seorang hadir untuk menyelamatkan nyawanya. Orang itu menghancurkan kepala monster yang mengarah padanya menggunakan tendangan. Dan yap, itu adalah Suho yang menggunakan topeng hitam. Setelah melihat topeng itu, si hunter teringat bahwa dia adalah anak yang saat itu masuk gate sendirian, sementara dirinya diberi misi untuk menunggu di luar gate. Di sisi lain, Suho merasa ini adalah momen yang tepat untuk menguji kemampuan yang dia dapatkan dari peningkatannya. Rise. Suho membangkitkan para mayat yang ada di sekitarnya. Kemudian Suho mengubah para bayangan menjadi sebuah item hitam dan meminjamkannya pada para hunter yang ada di sana. Beru merasa takjub dengan kemampuan baru yang Suho miliki. Beru bertanya, apakah sekarang Suho bisa menggunakan Shadow Transformation kepada orang lain? Dan Suho menjelaskan bahwa itu bukanlah skill Shadow Transformation, namun benda itu dikategorikan sebagai sebuah item. Beru semakin takjub. Bahkan skill Suho ini belum pernah digunakan oleh Shadow Monarch sebelumnya. Inilah kemampuan Young Monarch saat dia berhasil melangkah maju. Ini adalah kekuatan dari kelas baru yang Suho dapatkan, yaitu Irregular White Shadow. Lalu Suho membuka topengnya. Berbeda dengan ayahnya yang pasti akan menghadapi semua bahaya sendirian, di sini Suho meminta para hunter untuk ikut bertarung dan membantu dia mengalahkan para monster. Sementara itu di atas gedung, setelah mengetahui kedatangan Suho, Do-jin bangkit dari kebosanannya. Dia melihat kemampuan baru yang ditujukan oleh Suho. Do-jin merasa saat ini Suho sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan setelah melihat Suho yang bertarung bersama para hunter lainnya, Do-jin merasa bahwa Suho berbeda dari Darkness yang bertarung sendirian dengan kekuatannya sendiri. Kemudian kita diberitahu status window yang Suho miliki saat ini. Skill baru Suho yaitu Shadow Creation. Skill ini mengubah bayangan menjadi item berdasarkan imajinasi player. Setiap bayangan yang sudah diubah menjadi item tidak dapat kembali menjadi pasukan. Lalu scene berpindah ke India, tepatnya di markas Guild Asura. Di sana terjadi sebuah ledakan besar dari dalam markas. Terlihat Ryosing dan kawan-kawan sudah terkapar tak berdaya dan meminta maaf kepada Suho karena telah membalas kebaikannya dengan cara seperti ini. Ternyata Pak Ryo memberikan informasi bahwa orang yang membunuh hunter utusan Guild Scavenger berasal dari Korea. Ketua guild itu pun berencana untuk pergi ke Korea setelah mengetahui informasi itu. Lalu scene pun kembali berpindah. Kali ini di sebuah tempat yang tidak diketahui, sebuah gate muncul. Dibarengi dengan kemunculan sosok wanita berambut coklat panjang dan siluet seekor naga di hadapannya.